Halo, Assalamualaikum anak-anakku yang soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Bertemu kembali bersama Bu Ocha di video pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran pada video yang kedua ini sama seperti video pembelajaran yang pertama, yaitu menentukan ide pokok pada teks tertulis dan teks lisan. Pembahasan materi pada subtema yang kedua adalah menentukan ide pokok pada teks bacaan dan mengembangkan ide pokok pada sebuah paragraf. Pada video pembelajaran yang ke-1, Bu Ocha sudah menjelaskan tentang pengertian ide pokok, fungsi ide pokok, dan cara menentukan ide pokok. Masih ingat tidak? Kalau kalian masih ingat, coba Bu Guru akan menanyakan kepada kalian, apa itu ide pokok? Ada yang ingat tidak? Nah, yuk kita bahas bersama-sama lagi. Ide pokok itu adalah gagasan atau inti sebuah paragraf. Fungsi ide pokok yaitu sebagai dasar pada sebuah paragraf. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok pada sebuah paragraf? 1. Kalian harus membacanya terlebih dahulu. Yang kedua, kalian tentukan kalimat awal atau kalimat akhirnya. Yang ketiga, ulang-ulang kembali kalimat yang akan ditentukan ide pokoknya sampai kalian menemukan ide pokok pada paragraf tersebut. Nah, hari ini kita akan mempelajari pengertian paragraf, jenis-jenis paragraf, dan langkah-langkah mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Sesuai dengan pembahasan materi yang tadi Bu Ocha sebutkan. Oke, kalau begitu kita mulai saja. Apa itu paragraf? Paragraf yaitu gabungan dari beberapa kalimat. Jenis-jenis paragraf itu terdiri dari 3. 1. Ada paragraf deduktif. Yang kedua, ada paragraf induktif. Dan yang ketiga, yaitu paragraf campuran. Paragraf deduktif yang pertama adalah paragraf yang memiliki kalimat utama di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif yaitu paragraf yang memiliki kalimat utama yang terletak di akhir paragraf. 3 yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran adalah gabungan dari paragraf deduktif dan induktif. Selanjutnya, kalian boleh buka buku paket tema 1 halaman 74. Pada halaman tersebut, kalian bisa menemukan suatu bacaan yang berjudul Manfaat Bersepeda. Pada teks bacaan halaman 74 ini terdapat 9 paragraf. Coba kalian perhatikan paragraf yang pertama. Ciri-ciri paragraf itu pada awal paragraf tulisannya biasanya menjorok ke dalam. Jadi ketika kamu hitung mana paragraf atau berapa jumlah paragraf pada teks bacaan, kamu tinggal hitung awal tulisan yang menjorok ke dalam. Contoh, perhatikan. 1, ini paragraf pertama. Yang kedua, awal paragrafnya yaitu bersepeda. Yang ketiga, selama bersepeda. Yang keempat, jika kalian ingin meningkatkan stamina. Yang kelima, manfaat bersepeda lainnya. Yang keenam, bersepeda merupakan olahraga. Yang ketujuh, bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit.
Yang kedelapan, bersepeda dapat menurunkan risiko kanker. Dan yang kesembilan, bersepeda merupakan salah satu olahraga terbaik. Coba perhatikan anak-anak, pada paragraf pertama teks bacaan halaman 74 ini kita akan menentukan ide pokok terlebih dahulu. Cara menentukan ide pokok pada paragraf pertama dalam buku teks tema 1 yaitu bisa diambil dari kalimat utama. Ingat, kalimat utama itu terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, kalau begitu coba kalian perhatikan dengan seksama teks bacaan paragraf pertama pada halaman 74. Coba perhatikan dengan seksama dan simak baik-baik bacaan paragraf yang akan Bu Guru bacakan. Manfaat bersepeda. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, dan pasar. Sepeda tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, bersepeda dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh. Coba Bu Guru kasih waktu untuk kalian menentukan ide pokok pada paragraf pertama tersebut. Silahkan. Baiklah, kita samakan jawabannya bersama-sama dengan Bu Ocha. Ingat, ide pokok itu bisa diambil dari kalimat utama atau menyimpulkan dari paragraf tersebut. Nah, pada paragraf pertama ini, ternyata ide pokoknya itu ada di awal paragraf, yang bisa disebut juga paragraf deduktif. Kenapa demikian? Karena kalimat yang kedua sampai terakhir menjelaskan kalimat yang di awal, sehingga kalimat utamanya itu ada di awal paragraf. Dan ide pokoknya pasti ada di kalimat utama, yaitu bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Kalimat kedua dan selanjutnya sampai terakhir itu disebut kalimat pengembang atau kalimat penjelasan. Anak-anakku, setelah tadi kita menentukan ide pokok, ternyata menentukan ide pokok ini adalah termasuk langkah-langkah untuk mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Selanjutnya, setelah menentukan ide pokok, kita bisa membuat kerangka teks. Selanjutnya, setelah membuat kerangka teks, kita bisa meringkas teks tersebut sehingga menjadi paragraf dengan menambahkan kata-kata kamu sendiri. Jadi, kesimpulan video pembelajaran yang kedua ini yaitu 1. Paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat. Yang kedua, jenis-jenis paragraf ada 3 macam. 1. Paragraf deduktif, 2. Paragraf induktif, yang ketiga paragraf campuran. Dan yang terakhir, langkah-langkah mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Caranya yaitu 1. Kalian membaca teks bacaan tersebut. Yang kedua, tentukan dulu ide pokoknya.
Yang ketiga, membuat kerangka teks. Dan yang keempat, ringkasan dari kerangka tersebut bisa ditulis menjadi sebuah paragraf dengan menambah kata-kata sendiri. Untuk menambah pemahaman dari video pembelajaran yang kedua ini, Bu Guru akan memberikan bahan evaluasi yang harus dikerjakan oleh kalian di rumah, yaitu kalian baca teks pada buku paket tema 1 kelas 5 halaman 74 dengan judul bacaan manfaat bersepeda dari paragraf pertama sampai paragraf 9. Kemudian setelah itu kalian pahami dan tentukan ide pokok teks manfaat bersepeda. Isi jawaban tersebut di tabel 2.1 halaman 75. Terakhir, tugas buat kalian, kembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf dengan menambahkan kata-kata sendiri. Demikian pembahasan video pembelajaran materi kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh Bu Aca. Terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran dari awal hingga akhir. Ibu akhiri video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.